sehat-sehat terus ya Kak Rena dan Bu Lina, harap teman-teman di semua, adik-adik di semua di rumah sehat-sehat ya. Oke. Nah, tema pada minggu hari ini temanya Tuhan Yesusku hebat. Nah, memang benar Tuhan Yesus kita itu hebat ya. Maka dari itu kita mau puji, kita mau bersukacita, kita mau bilang oh sukacitaku. Oke? Oke. Adik-adik, mari kita doa, mari kita bawa ibadah kita pada minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, dari malam kemarin Tuhan hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, atas sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, tolong berkati setiap kami, buka mata telinga kami Tuhan, agar kami mau dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk kita katakan bahwa Yesus itulah satu-satunya. Teman, adik-adik semuanya setuju kan? Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya apa? Penolong yang hidup. Nggak ada yang bisa menolong selain Tuhan Yesus. Yuk kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita
menolong kami supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Apakah semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau semua sehat-sehat. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan sebuah cerita Alkitab. Sekarang Pak Liwar akan menceritakannya sekali lagi secara singkat supaya kita lebih memahami. Tapi sebelumnya Pak Liwar mau tanya, kalau kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Ya, betul. Pasti papa mama akan membawa ke dokter, disuruh minum obat, disuruh makan, istirahat. Dan satu lagi, jangan lupa, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita cepat sembuh. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita, bisa memakai obat dokter untuk menyembuhkan kita. Ya, seperti Bapak pegawai istana tadi. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, datanglah ke rumahku. Anakku sakit demam. Hampir mati." Begitu katanya. Dengan wajah yang sedih dan juga wajah yang memelas. Kasihan ya anak-anak. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada bapak itu, "Apakah bapak percaya kalau saya bisa menyembuhkan anak bapak?" Ya, bapak itu mengatakan, "Iya Tuhan, aku percaya. Katakan saja, pasti anakku itu sembuh." Begitu katanya. Nah, melihat dan mendengarkan ucapan pegawai istana itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Baiklah, sekarang pulanglah, anakmu sudah sembuh." Betul Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia senang sekali, dia percaya bahwa anaknya akan sembuh. Lalu dia cepat-cepat
pulang ke rumahnya. Nah, anak-anak, di tengah jalan dia bertemu dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini lari tergopoh-gopoh, terengah-engah untuk menemui pegawai istana ini. Tuhan, mungkin sambil tergopoh-gopoh anak-anak. Ya, ada apa? Ada apa hambaku? Itu anak Tuhan sudah sembuh. Demamnya sudah hilang. Hah? Betulkah? Puji Tuhan. Ternyata benar. Hambaku, dengarkan. Kapan anakku itu mulai sembuh? Kemarin kira-kira jam 1 siang Tuhan. Jam 1 siang. Iya betul Tuhan. Betul sekali. Tepat pada waktu itu, jam 1 siang itu, saya itu datang kepada Tuhan Yesus, minta untuk menyembuhkan anakku. Ternyata luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu memang hebat. Puji Tuhan. Aku akan percaya kepada Tuhan Yesus bersama dengan keluargaku, kata Bapak Kepala Istana itu, Kepala Pegawai Istana itu. Anak-anak, luar biasa bukan? Benar-benar hebat Tuhan Yesus itu. Bayangkan, dia tidak datang ke rumahnya, dia tidak memegang anaknya, dia hanya mengatakan, pulanglah anakmu sembuh. Hanya dengan berkata-kata, berfirman. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa, bisa menyembuhkan anak pegawai istana itu. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kalian berdoa, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doamu? Ya, Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kita semua, termasuk anak-anak. Jangan kira bahwa, aku masih kecil, masa Tuhan Yesus mendengarkan? Tuhan Yesus pasti mendengarkan doamu. Ya, seperti begini. Ya, Tuhan Yesus bilang kepada malaikatnya, malaikat, diam. Aku mau mendengar ada anak kecil yang berdoa. Tuhan Yesus terus mendengarkan. Itu sebuah gambaran, sebuah contoh bahwa Tuhan Yesus itu mendengarkan kalau kita berdoa, kalau kita percaya kepadanya. Anak-anak percaya? Jangan lupa, kalau kalian sakit, sedih, susah, mau ulangan, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dengan iman, dengan percaya yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus menolong pegawai istana itu, Dia juga bisa menolong kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas penyakit. Dia sanggup menolong kita. Karena Dia hebat. Ayo coba katakan, Tuhan Yesusku hebat. Ya, Tuhan Yesusku hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau Tuhan berkuasa, begitu hebat, penuh kasih, dan mendengarkan setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu. Ajar kami untuk selalu berdoa setiap saat. Karena kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Baik kami mengalami kesulitan maupun kami dalam keadaan yang baik-baik saja.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yohanes 4 ayat 50 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tiba saatnya activity time. Apa ya aktivitas kita kali ini? Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan gambar ini lewat grup WA. Adik-adik boleh gunting gambar hatinya, lalu susun kata-katanya sehingga terbentuk ayat yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1. Selamat mengerjakan. Nah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, ya, kita sungguh mempunyai Allah yang perkasa. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Yuk, sebelum berakhir kita pujikan lagu Allah yang besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi ibadah yang sesungguhnya ialah apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan agar kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan, di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong sertai dan berikan kami kesehatan selalu Tuhan, kami beserta keluarga kami dalam melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, Jaga kesehatan. tetap pakai Masker. Gak boleh keluar-keluar dulu, ya. Oke. Selamat hari Minggu teman-teman. Adik-adik semuanya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.